Salam sejahtera para pendengar renungan harian Katolik Duk in Altum yang terkasih. Kita akan mendengarkan pada hari ini bacaan Injil dari hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Injil akan diambil dari Lukas pasal 7 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita merenungkan firman Allah ini, mari sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu telah memasuki masa Advent yang ketiga ini. Sudah semakin dekatlah tanda-tanda kehadiran Yesus, Sang Juru Selamat kami. Melalui firman-Mu, melalui juga keteladanan tokoh-tokoh Advent, yakni Yesaya dan juga Yohanes Pembaptis, kami semua diajak untuk semakin peka melihat tanda-tanda kehadiran-Mu. Yohanes Pembaptis telah mengajarkan kami semua untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus di dalam sikap tobat yang sejati. Oleh karena itu, terangilah kami ya Tuhan, masukkanlah ke dalam hati kami yang paling dalam firman-Mu itu, supaya mampu mengubah hidup kami, supaya mampu kami semakin optimis dan yakin percaya akan kehadiran-Mu dalam Natal yang sudah semakin dekat ini. Semoga sikap berjaga-jaga yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis, sikap pertobatan sejati, juga semakin memampukan kami untuk mengalami Advent ini dengan penuh rahmat. Bapa, terangilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang akan kami dengarkan mampu mengubah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan Injil menurut Lukas. Pasal 7 ayat 19 sampai 23. Yohanes memanggil 2 orang murid-Nya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, ataukah haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar renungan harian Katolik Duk in Altum. Bacaan Lukas yang kita dengarkan hari ini merupakan satu tanda nyata dari nubuat-nubuat perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Dalam perjanjian lama kita kenal Nabi Yesaya, nabi yang sangat visioner, nabi yang sangat kuat menggambarkan harapan umat perjanjian lama akan kedatangan Tuhan. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan akan diwarnai oleh sebuah situasi yang adil, situasi yang tenteram, situasi yang damai, sampai tidak ada lagi permusuhan antara binatang-binatang buas di hutan,
Semuanya hidup dengan penuh rukun antara singa dan domba, antara anak kecil dan juga ular tedung dan sebagainya. Lalu juga Nabi Yesaya menggambarkan disembuhkannya orang buta melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin dikabarkan kabar baik. Itulah situasi-situasi yang menurut situasi tertentu itu merupakan situasi yang sulit untuk dinyatakan, sulit untuk diwujudkan, sekalipun oleh kemajuan teknologi kedokteran dengan menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sebagainya. Banyak di antara kita sungguh merasa dibebani karena sakit yang begitu lama, penderitaan yang seolah-olah tidak berakhir, situasi yang sungguh-sungguh membutuhkan ketekunan kita semua untuk memikulnya. Namun nubuat Nabi Yesaya di masa lampau menyatakan, semuanya itu akan bisa dibalikkan kalau Sang Mesias hadir di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis juga sudah melihat tanda-tanda itu dalam diri Yesus, saudaranya. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis menyuruh kedua orang muridnya untuk datang kepada Yesus untuk meyakinkan. Karena sesungguhnya Yohanes juga sudah melihat bahwa Mesias itu sudah datang dalam dirinya. Namun, dia perlu meyakinkan lagi. Oleh karenanya, kedua murid diutusnya untuk memastikan apakah Yesus inilah yang selama ini ditunggu-tunggu. Apakah Yesus inilah Sang Mesias, ataukah seorang harus menantikan yang lain? Dan Yesus menjawab kepada kedua murid itu, diperintahkannya untuk kembali kepada Yohanes dan mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Dengan kata lain, Yesus memperlihatkan karya nyatanya, karya konkretnya untuk membuktikan kehadiran Mesias. Karya-karya bukti nyata itu penting untuk menunjukkan sesuatu sebagaimana adanya. Kalau Rasul Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang artinya keyakinan yang disebut iman itu tidak ada apa-apanya kalau tidak dikerjakan dengan konkret, kalau tidak diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Dan Yesus mampu menunjukkan bukti konkret itu, yakni memberikan karya nyata, menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan seterusnya. Inilah tanda-tanda Mesias hadir. Mesias harus hadir dalam suasana yang damai. Dengan kata lain, ini juga menjadi tugas perutusan kita semua. Dari kedalaman hati kita masing-masing, hendaklah kita bertekad untuk menjadi tanda kehadiran Allah dalam setiap hidup dan perbuatan kita. Mari, tugas kita bersama untuk mewujudkan kehadiran Tuhan dengan cara membawa damai. Sekalipun kita ini bukan dokter yang bisa menyembuhkan aneka macam penyakit, tetapi paling kurang kita juga bisa membawa kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Kabar baik itu bisa berupa apresiasi, dukungan, sikap ramah tamah kepada orang-orang yang kita jumpai. Yakinlah bahwa kebaikan yang kita pancarkan dari setiap tindakan kita itu pasti berguna untuk sesama di sekitar kita. Itu juga pasti akan menandai kehadiran Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih,
pendengar renungan harian Katolik Duk in Altum. Marilah kita berdoa, mohon rahmat kehadiran Allah di dalam setiap hidup, perutusan, dan karya kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih telah Engkau segarkan diri kami dengan firman-Mu yang menguatkan kami. Melalui pewartaan Injil hari ini, kami semua diyakinkan untuk senantiasa menghadirkan kerajaan Allah, untuk senantiasa menghadirkan sukacita dan damai, karena itulah yang berkenan kepadamu. Karena itulah yang menjadi tanda nyata dari kehadiran Tuhan. Oleh karena itu siapkanlah hati kami untuk menyongsong kelahiran Tuhan, dengan terlebih-lebih membangun sikap dan niat untuk selalu memancarkan kebaikan dalam sikap yang konkret dan nyata dalam hidup kami, supaya kami tidak pelit untuk memberikan apresiasi, supaya kami sungguh-sungguh bermurah hati memberikan sukacita, menghibur orang. Meskipun mungkin ya Tuhan, kami kurang mampu menyembuhkan penyakit seperti yang bisa dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis. Namun demikian ya Tuhan, biarkanlah kami menjadi alat-Mu, supaya orang-orang di sekitar kami yang tidak mampu melihat atau buta melihat kehadiran-Mu, semoga kami mampu membukakan hati mereka. Semoga kami mampu juga membuat setiap orang tidak tuli untuk mendengarkan firman-Mu, karena kegigihan dan juga semangat kami mewartakan kebenaran dan Injil. Berkatilah kami semua ya Tuhan, seluruh karya dan tingkah laku kami, semoga berkenan kepadamu, menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.